Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak ingin menjelaskan kembali mengenai bagaimana cara kerja dari sistem rem cakram yang menggunakan mekanisme hidrolik atau cairan minyak rem. Jadi hidrolik itu adalah minyak rem. Nah, evaluasi yang kemarin tuh banyak banget kesalahan pada saat menjawab pertanyaan Bapak mengenai sistem rem. Itu mungkin karena ngambil jawabannya dari internet ya. Karena yang benar itu adalah minyak rem, fungsi minyak rem di sini adalah bukan melumasi minyak rem, tapi fungsinya adalah mendorong. Fungsinya adalah mendorong, mempermudah dorongan dari pedal rem ke kampas rem yang ada di dalam kaliper ini. Jadi enteng ketika kita pencet pedal remnya, ini kampas remnya tetap pakem, tapi yang kita gerakin dari pedal rem itu lebih enteng. Itu fungsinya, dari memperbesar tenaga dari pedal yang kita gunakan. Ya, jadi itu fungsinya bukan melumasi. Ini kemarin jawabannya banyak dari internet itu melumasi minyak rem, melumasi rem, bukan. Inilah fungsinya mendorong, mempermudah tenaga dari pedal menuju ke menuju ke kampas rem. Itu fungsi dari minyak rem di sini. Nah, ini akan Bapak jelaskan ulang bagaimana cara kerjanya dari pedal rem sampai ke kampas atau piringan ini. Itu gimana cara kerjanya? Begini kerjanya nih. Ya. Jadi yang pertama, ini ketika kita tekan pedal rem, tarik seperti ini untuk pedal rem cakram depan ya. Ini akan dorong nih. Ini ada bagian piston ini dan ini ada pera di dalam. Piston ini akan dorong si minyak rem yang ada di sini. Nah, di sini ada namanya master cylinder. Di sini ada master cylinder, ada tangki, reservoir tank, ya, tangki minyak rem. Nah, ini ketika ditekan, dia di dalam master cylinder ini, di dalam sini ya, master cylindernya dia harus dibuka. Itu ada piston di dalamnya. Ini harus dibuka dulu kalau mau jelasin. Tapi Bapak secara gambaran jelas dulu. Ini jadi di sini di dalamnya ada piston. Ada piston tuh kayak pendorong. Pendorong dari minyak rem ini bisa mendorong minyak rem sehingga bisa menuju ke kabel rem. Kabel rem ini kan minyak rem awalnya dari reservoir tank. Nah, ini udah masuk. Lalu masuk ke kabel rem. Kabel rem didorong oleh piston akan menuju ke sini. Menuju ke sini ke kabel rem terus sampai ke kaliper. Nah, di dalam kaliper ini kaliper ya. Kaliper ini atau nama bengkelnya pala babi ya, sebutan nama bengkel itu ya. Nah, di sini itu akan mendorong, di dalamnya juga ada piston 2. Ini ada tempat piston nih. Nah, piston ini bentuknya dia akan, ketika ini ada dorongan cairan nih, cairan masuk nih. Masuk akhirnya mendorong si piston. Piston akan mendorong si kampas remnya. Ini ada kampas rem di dalam ya. Udah biasa lah kalau namanya kampas rem itu rem itu pasti biasa dipakai. Rem depan sama rem belakang itu ada kampas remnya. Nah, kampas rem ini yang akan bergesekan. Ini motor ini udah error ya, udah rusak karena udah cowak ininya piringannya. Ini kok kampas remnya udah terlalu parah, udah terlalu halus. Ini merusak si piringannya ini. Jadi halus kayak gini. Nah, dari sini jadi dorongan dari atas masuk ke sini, masuk ke kabel rem masuk ke kaliper atau pala babi ya. Terus ngedorong di dalam sini ada kampas rem. Kampas rem ini akan bergesekan dengan si piringan sehingga terjadilah gesekan yang akhirnya memberhentikan putaran roda ini, karena kan piringan ini menyatu sama rodanya itu. Jadi begitulah cara pengeremannya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, minyak rem itu bukan melumasi. Di sini minyak rem fungsinya untuk ngedorong, jadi mendorong dari atas ke bawah supaya tenaganya nggak terlalu berat.
Tapi ada juga yang menggunakan kabel. Jadi ada dua sistem ya, ada mekanik, ada hidrolik. Kalau mekanik itu biasanya menggunakan kawat kabel rem. Kalau ini menggunakan cairan atau minyak rem, itu bedanya. Jadi kalau rem belakang itu menggunakan mekanik, menggunakan kawat. Kalau ini menggunakan minyak rem. Minyak rem ini fungsinya bukan melumasi, yaitu mendorong si piston. Ya, akhirnya pistonnya ini akan mendorong si kampas, sehingga kampas akan bergesekan dengan si piringan ini, cakram ini. Itu ya. Itu aja mungkin penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.